Kamu punya ide nggak? Mending saya jadi orang gila atau pura-pura miskin atau ngusilin waria atau apa ya? Pokoknya demi konten kita berbuat apa ya? Sekarang kayaknya udah setiap orang yang bikin konten punya pemikiran demi konten. Apapun dilakuin, ya enggak? Ya udah banyak contoh lah. Dari mulai artis terkenal yang beken sebenarnya di televisi dan dia hijrah ke platform ini, ke YouTube ya. Ataupun yang mungkin kelasnya konten kreator baru. Mungkin kayak kita ya. Channel ini kan baru ya. Demi konten. Ajib tuh. Saya sih awalnya taunya demi Tuhan. Ini demi konten. Segalanya dibikin. Udahlah kayaknya. Namanya etika, namanya kemanusiaan dilabrak. Bahkan hoax sekalipun, hoax ya, itu kayaknya dianggap sah-sah aja. Segalanya demi konten. Gila nggak? Tapi kalau ngelihat trending topik yang rame dibikin, sempat ada tren bikin konten prank. Ada bikin konten jadi orang gila, jadi orang susah, macem-macem lah pokoknya. Ini yang bikin konten kenapa ya? Segalanya itu udah nggak dipikirin. Soal rasa prihatin, soal etika, soal kesopanan, dikiranya ya dengan sesuatu yang bombastis, sensasional, atau bikin mengharu biru gitu ya, itu bisa narik perhatian orang. Bahayanya sih kalau dia udah sampai menjadikan dirinya tuh budak konten. Pokoknya yang penting gue punya konten. Gak memperdulikan lagi apa yang batas hati nurani, apa yang menjadi batas etika. Ya miris sih. Semakin inklusif, semakin tinggi teknologi, ada sesuatu yang merosot di para pembuat konten. Ini mau nggak mau memang kealamin saat kita memang ingin menghadirkan sesuatu yang disuka orang, yang dilihat banyak orang, karena kita ingin populer, karena kita ingin banyak pengikut. Kita dengan menganut demi konten jadi budak konten. Ada memang YouTuber yang dengan kekayaannya bisa pamer kekayaan, ada yang gak punya kekayaan akhirnya mungkin pamer keprihatinan, ada yang mungkin sebenarnya dia orang kaya nampilin diri sebagai orang miskin, ada yang orang miskin yang berlagak seperti orang kaya, ya enggak, ada yang orang waras malah jadi orang gila. Perbudakan konten ini udah nggak terkendali. Semua dibikin biar orang lain suka. Ada satu pengalaman Raditya Dika buat saya sih menarik buat pelajaran kita ya. Kita punya pegangan gak ya saat bikin konten? Kita sebatas bikin orang suka, orang senang, akhirnya subscribe, banyak views, AdSense gede, dapat penghasilan. Apakah itu akan menimbulkan kewarasan buat kita? Ini yang dialami sama Raditya Dika yang punya pengalaman panjang di YouTube. Dia salah satu pentolan YouTube Indonesia. Bahwa ya akhirnya dia merasakan ketidakwarasan. Dia bagaimana menjaga kewarasan hidupnya saat membuat konten. Awalnya dia suka sih bikin sesuatu yang konyol, bikin sesuatu yang ya mungkin dia bilang nggak faedah gitu ya, seneng-senengan aja gitu. Dan itu juga disukai oleh penontonnya, subscribernya. Lama-kelamaan dia pun mikir sih, apa dia bikin konten itu buat ngebahagiain orang lain atau ngebahagiain dirinya sendiri. Persimpang itu kejadian tuh. Di titik mana kita tetap punya kewarasan saat bikin konten? Di titik mana kita terus jadi budak konten atau kita jadi memang pembuat konten? Kalau tips dari dia, ya berkompromi. Bikin sesuatu yang orang suka, yang mungkin juga lagi tren, tapi selain itu bikin juga yang si pembuatnya juga suka.
yang juga si pembuatnya butuh, yang mungkin buat pengikutnya itu bukan sesuatu konten yang menarik, tapi itu cara untuk menjaga kewarasan. Itu caranya Raditya Dika. Nah, kalau saya sih berpikir bahwa kita mesti proporsional, bahwa konten itu ya karya kita. Kita yang bikin konten, bukan kita yang digusur-gusur oleh konten. Emang konten punya kemauan? Emang konten bisa mikir? Kita kan yang bikin konten. Masa iya kita diatur sama sesuatu yang kita bikin? Makanya barangkali tips dari saya adalah kita tentuin deh, kita mau ngasih apa sebenarnya? Ngasih apa ke siapa? Ngasih apa sesuatu kepada diri kita? Kalau saya berpikir bahwa jadikan memang konten itu adalah sesuatu karya yang kita bikin. Itu menjadi sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kebayang nggak? Suatu saat kita udah nggak hidup lagi di dunia ini, yang tersisa dari kita itu apa? Konten. Kita pernah bikin konten apa? Itu yang menjadi penanda kita itu manusia seperti apa. Apakah kita mau dikenal sebagai manusia yang pura-pura gila? Apakah kita mau dikenal sebagai manusia yang pura-pura miskin? Atau apalah yang saat dilihat oleh anak kita, cucu kita, ih kok ayah saya gini ya? Ih kok kakek saya gini ya? Jadi pikir lagi deh, bahwa karya kita, konten kita itu adalah sesuatu yang akan jadi peninggalan kita, jadi legacy kita. Apalah arti subscriber ataupun viewers saat kita meninggalkan sesuatu legacy yang justru itu nggak punya nilai buat hidup kita. Baru-baru ini saya lihat lagi loh tulisannya Rono, waktu jadi mahasiswa. Disitulah konten berbicara saat pembuatnya sudah tidak ada. Sekarang kita bikin konten dan ini akan jadi legacy saat kita mati. Konten kita yang berbicara, siapa diri kita. Itu aja sih pesan saya. Sadari kita bukan budak konten, bahwa konten kita adalah jati diri kita. Ya, timbang-timbang lagi deh kamu mau bikin konten kayak apa. Jangan asal, tetap dengerin hati nurani. Kalau sebatas ingin trending, ya sehari dua hari juga udah hilang ya. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat saya sebagai pengingat. Jangan lupa subscribe, karena saya ingin terus berbagi sama kamu agar kita menjadi pembuat konten yang tetap waras. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.